Shri Rama 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 Shri Rama 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 Shri Sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Shri Rama 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 Shri Rama Rama Shri Rama Shri Shri Rama
Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Shikaraya Ramaya 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 Ramo Shriya Ramaya 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 Rama Shriya Ramaya 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 Rama Shikara Saat ini ku takkan bersujud
hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan namamu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janjimu selalu teguh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janjimu selalu teguh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Shigiriya Maya 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 Mo Shiriya Maya 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 Shiriya Maya 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 Mo. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan,
untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Jikalau hari ini kami masih bernafas Tuhan, jikalau kami ini hari ini kami masih hidup Tuhan, itu semua oleh karena kasih setiamu. Biarkanlah pengharapanmu itu ada di dalam kehidupan kami, damai sejahtera-Mu
serta kasih-Mu itu melingkupi Tuhan kehidupan setiap kami ya Bapa. Bahwa kami mendekat kepadamu ya Allah, bahwa kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, bahwa kami mendekat Tuhan ke dalam hadirat-Mu, di mana kami menjumpai Engkau secara pribadi lepas pribadi. Pada hari ini Tuhan, biarkanlah kiranya Engkau bekerja atas setiap kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarkanlah Roh Kudus bekerja bebas di dalam kehidupan kami, mengkoreksi apa yang perlu dikoreksi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami siap Tuhan untuk bersama-sama memulai JG hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, welcome home semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Tema kali ini adalah tentang responsibility. Apa itu responsibility? Tanggung jawab. Ya, ada sebuah ilustrasi di mana ada sepasang suami istri pergi ke sebuah toko furniture ya toh, bersama dengan anaknya yang masih kecil, yang masih berusia 6 tahun. Mereka jalan-jalan di toko tersebut. Mereka memilih perabotan untuk dibeli dan dibawa ke rumah. Tanpa sengaja, ketika berjalan di lorong furniture yang pecah belah, anaknya yang masih kecil itu menyenggol sebuah perabotan dari keramik. Kemudian perabotan itu pecah. Nah, dalam kasus ini, siapakah yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas piring tersebut? Tentu saja yang bertanggung jawab atas piring untuk mengganti keramik yang pecah tersebut bukan sang anak, tetapi kedua orang tua daripada anak tersebut. Kenapa? Karena anak yang masih kecil itu tidak bisa bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak sengaja memecahkan keramik tersebut, karena masih kecil, belum ada penghayatan, dan tidak mungkin kalau misalnya menyuruh anak kecil itu sebagai gantinya, tidak ganti uang tapi bekerja membersihkan, tidak mungkin. Oleh karena itu yang mengambil tanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Nah, apa yang mau disampaikan melalui ilustrasi ini? Yang mau disampaikan adalah ketika kita masih kecil, kita masih ada dalam pertanggungjawaban orang tua kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, setiap kesalahan yang kita lakukan dan perbuat, yang bertanggung jawab adalah orang tua kita. Ketika kita nakal, kayak Kuku dulu nakal waktu kecil, terus mainan dengan anak yang 2 atau 3 tahun di bawah Kuku, tarik-tarikan pintu mobil sehingga akhirnya anak tersebut itu tidak sengaja kecepit jarinya di pintu mobil tersebut dan sobek ya toh, ya. Yang bertanggung jawab siapa? Yang dipanggil orang tua Kuku. Sama seperti itu. Tetapi ketika kita beranjak sudah dewasa seperti sekarang ya toh, kita sudah kuliah, ada yang sudah bekerja, maka kita bertanggung jawab penuh atas diri kita pribadi. Kita sering mendengarkan ada istilah itu seperti ini, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan ya. Seiring dengan bertambahnya usia, belum tentu seseorang itu menjadi dewasa. Apa sih definisi dewasa? Yang kita bahas hari ini adalah seseorang itu dianggap menjadi pribadi yang dewasa ketika orang itu tersebut berani mengambil sebuah tanggung jawab untuk setiap apapun yang dia lakukan, baik itu perkataannya maupun tindakannya. Nah, ketika seseorang itu mampu dan berani untuk mengambil tanggung jawab tersebut, seseorang itu boleh dikatakan dia dewasa ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama cross check kita ini sudah termasuk pribadi yang dewasa atau belum ya. Di sini ada beberapa ciri-ciri orang dewasa.
ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, ya. Terus kita akan melakukan self scoring, ya. Kita akan menilai diri kita sendiri. Ada 1 sampai 4. Kalau 1 itu bukan kita banget, ya. Kalau 2 itu bisa iya bisa enggak, kita nggak yakin. Kalau yang ketiga ya lumayan lah, kita kayak gitu kadang, ya. Yang keempat, wah ini kita banget, ya. Kayak gitu ya self scoringnya, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ayo kita belajar ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, ya. Yang pertama itu bisa diandalkan. Nah, kriterianya seperti apa orang yang bisa diandalkan? Orang yang bisa diandalkan itu kriterianya, yang pertama, mampu dan mau menerima, menyelesaikan setiap hal yang dipercayakan dengan baik. Entah itu oleh orang tua kita, entah itu oleh dosen kita, entah itu oleh atasan kita, pimpinan kita di gereja. Kalau kita mampu dan mau menerima kepercayaan yang diberikan, itu kita berarti bisa dimasuk kategori kita bisa diandalkan. Kemudian yang kedua, kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita bisa bekerja sama dengan orang lain, itu juga masuk dalam kategori kita bisa diandalkan. Terus kita mempunyai dedikasi yang tinggi. Jadi ketika mengerjakan sesuatu hal, itu kita sangat berdedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, bukan setengah jalan tetapi sampai selesai, dan bukan setengah-setengah tetapi memberikan yang terbaik. Ketika kita punya dedikasi yang tinggi itu, maka kita bisa dibilang kita bisa diandalkan, ya. Kemudian ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, selain yang pertama tadi bisa diandalkan, yang kedua adalah memegang atau menepati sebuah janji atau komitmen, ya. Ciri-ciri yang kedua adalah memegang atau menepati sebuah janji atau komitmen. Ya, kriterianya apa? Contohnya, kita bisa datang tepat waktu ketika kita berjanji. Kita bisa datang tepat waktu ketika kita kuliah, kita bisa datang tepat waktu ketika kita kerja, ya. Terus kriteria yang lain adalah kita nggak lupaan. Kita nggak suka pakai alasan lupaan dengan jadwal ketemuan atau deadline sebuah pekerjaan. Itu kita nggak jadi orang yang lalai dan suka bilang, aduh lupa aku kalau ada janji hari ini, lupa aku kalau waktunya kumpulin tugas, lupa aku kalau ada deadline pekerjaan ini. Kita bukan orang yang seperti itu. Terus kriteria yang lain adalah kita mengembalikan barang yang sudah dipinjam dari orang lain itu dalam kondisi baik, sama seperti keadaan kita meminjam. Bahkan kalau ketika kita pinjam barang, kemudian kita tanpa sengaja merusakkan barang tersebut, kita bertanggung jawab dengan membelikan barang tersebut sesuai dengan yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian juga ada kriteria yang lain di mana kita juga disiplin ketika kita saat teduh pribadi dan juga ketika kita beribadah. Itu semua masuk dalam kategori kita bisa menjadi seseorang yang memegang, menepati sebuah janji atau komitmen. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, yaitu berani menerima konsekuensi. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani ketika dia berkata-kata sesuatu atau melakukan perbuatan, kalau itu terjadi sesuatu, dia berani untuk mempertanggungjawabkan dan tidak mencari sebuah alasan atau bahkan menyalahkan orang lain, ya loh, mencari alasan. Nggak seperti itu, tetapi orang yang ngomong sesuatu, ngucapin sesuatu, dia nggak akan berkelit kayak kapan aku ngomong kayak gitu dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab yaitu kayak tadi sudah disebutkan, yaitu tidak menyalahkan orang lain. Situasi mau seburuk apapun, ya, ada kejadian seenggak enak apapun, kalau memang kita yang berbicara seperti itu atau kita yang berbuat seperti itu, maka kita yang cari solusinya, seperti itu, ya.
Itu adalah 4 ciri orang yang bertanggung jawab. Jadi nanti setiap kita self scoring ya, kita menilai apakah di poin-poin tertentu kita kurang ya. Kalau di poin-poin tertentu kita kurang, berarti mari kita sama-sama belajar untuk menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab lagi ya. Dalam hal apa aja sih kita itu perlu bertanggung jawab ya? Dalam semua aspek kehidupan kita itu perlu bertanggung jawab yang sesuai dengan batas kemampuan kita saat ini ya, untuk menanggungnya. Maksudnya apa sesuai batas kemampuan kita? Contoh, kalau hari ini kita masih sekolah, hari ini kita masih kuliah, belum bekerja, belum menghasilkan uang, maka kita tidak bertanggung jawab mungkin untuk membayar uang sekolah kita, membayar SKS di perkuliahan. Itu bukan tanggung jawab kita, itu karena kita belum mampu, kita belum punya penghasilan sendiri. Itu adalah masih tanggung jawab orang tua kita. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita? Yang menjadi tanggung jawab kita adalah kita belajar dengan baik, kita tidak bolos, kita tidak sia-siakan, kita tidak pakai uang jajan daripada orang tua kita untuk sembarangan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kalau yang kerja, iya kita kan harus bertanggung jawab banyak hal, memanage gaji kita, memanage pekerjaan kita dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di dalam hal ini, karena ada banyak aspek di dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk kita tidak melalaikan tanggung jawab kita di dalam segala aspek. Misalnya, kalau ketika kita diberi kepercayaan di gereja, pimpin praise and worship mungkin di CG atau pelayanan jadi usher atau apapun, wah kita bisa nih jadi seseorang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan dari jauh-jauh hari kita sudah memikirkan konsepnya apa, kita bawa dalam doa dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, kita ketika ada di rumah tidak pernah mau bantu orang tua. Ketika kita melihat orang tua kita kesusahan, ketika kita melihat orang tua kita sibuk, kita cuek. Nah, itu namanya kita lalai. Di satu sisi kita pelayanan bagus ya, atau di sisi yang lain kita melalaikan tanggung jawab kita sebagai anak. Padahal kita punya tanggung jawab sebagai anak, kita juga ada tanggung jawab di pelayanan ya, atau sebagai jemaat seperti itu. Jadi kita punya tanggung jawab di banyak hal, harusnya kita tata sedemikian rupa supaya kita tidak melalaikan ya. Nggak boleh hal yang seperti itu terjadi. Karena itu kita belajar di beberapa waktu yang lalu itu time management. Jadi kita harus belajar untuk mengatur, membuat sebuah plan sehingga kita bisa melakukan setiap tanggung jawab kita itu dengan tertata rapi dan tidak ada satupun yang terlalaikan ya. Nah, siapa di sini yang mungkin merasa kita itu sudah mengatur waktu sedemikian rupa ya, kita sudah menata planning semua tanggung jawab yang mungkin dipercayakan di dalam kehidupan kita, tapi kita itu tetap merasa overload ya. Kita tetap merasa terlalu banyak beban dalam tanggung jawab ini dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua hal yang mungkin menjadi penyebab daripada kita itu merasa overload. Ketika kita itu sudah mengatur, menata waktu sedemikian rupa ya, kita sudah belajar planning dan lain sebagainya, tapi kita tetap merasa overload. Mungkin, nah ini kita harus evaluasi. Ada dua hal yang mungkin jadi penyebabnya. Yang pertama adalah mungkin karena kita itu tidak bisa mengukur kemampuan diri kita. Contoh, kita ini kita kuliah ya, yang kuliah pengen kuliah lulus 3,5 tahun ya, terus kita maksain kita ambil SKS itu sebanyak-banyaknya di setiap semester ya, sampai full 24 SKS itu diambil semua ya. Ada praktikum dan lain sebagainya, di fullnya 24 SKS. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi malah nilai kita jelek semua ya, kita keteteran, kita tidak sempat untuk kerjain tugas, atau kerjain tugasnya jadi tidak maksimal, jadi alasan. Nah, jadi kita nggak bisa. Kita harus belajar untuk mengukur kemampuan diri. Memang bukan meremehkan ya, tapi dikira-kira lah dengan kesibukan yang lain, dengan waktunya dan lain sebagainya. Apakah kita itu mampu? Kalau mampu diambil. Ya. Tapi kalau tidak mampu, jangan terlalu memaksakan diri, apalagi ikut-ikutan. Oh, temanku semua
24 SKS, bisa lah aku, ya pasti bisa lah, terus ikut 24 SKS, ya akhirnya jelek dan lain sebagainya, malah menyesal. Atau kita daftar banyak pelayanan ini, wah ada pelayanan ini ada pelayanan itu, kita iya aku ikut, tapi ternyata setelah itu jadwal pelayanannya tabrakan, ya kan. Contoh misal sudah ada di CG, sudah ada di pelayanan di gereja, di CG sudah bilang minggu depan PAW ya, iya, terus begitu mungkin lupa atau apa, terus begitu dimintai tolong gitu ya, misalnya biasanya kalau yang pernah kejadian itu karena kita dulu CG-nya Sabtu sore, sedangkan di Teens itu juga ada kebaktian ya, ibadah yang sore juga. Nah itu ada kadang tabrakan, sudah janjian pelayanan di CG untuk pimpin PAW, tapi ternyata diminta tolong untuk bantu di Teens, diiyain juga gitu. Padahal sudah ada tanggung jawab sebelumnya yang sudah diiyakan gitu. Itu nggak bisa gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah terkadang kita memikul kuk yang bukan menjadi bagian kita. Contoh minggu lalu kan dibilangnya kayak gini, dimana kita itu sungkan, menjadi pribadi yang sungkan untuk menolak kalau kita itu dimintai bantuan. Ya, padahal kita tahu kita itu nggak sanggup, mungkin kita itu sibuk, benar-benar sibuk ya, bukan cari alasan sibuk dan lain sebagainya, tapi benar-benar sibuk, kita sudah planning, tapi kita sungkan, jadi kita iyain. Nah itu nggak baik, otomatis kita bakal overload karena kita sudah tahu gitu pastinya nggak sanggup, tapi kita iyain aja karena sungkan. Nah itu nggak boleh. Alangkah baiknya dijelaskan baik-baik kepada yang minta bantuan, sorry, aku nggak bisa bantu, bukannya nggak mau, jadwalku padat minggu ini, aku ada skripsi, ada bimbingan dan lain sebagainya, belum ada tugas kelompok dan lain sebagainya, seperti itu. Nah bisa jadi juga yang dibilang memikul kuk yang bukan bagian kita adalah seperti ini, kita menjadi pribadi yang tidak bisa mendelegasikan atau tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa percaya, kita punya trust issue, jadi kita itu pikul semuanya sendiri. Contoh nih, ada orang yang kerja kelompok gitu. Harusnya kerja kelompok, namanya kerja kelompok itu dikerjakan bersama-sama dalam satu kelompok, tapi kita menjadi pribadi yang kayak apa ya, nggak bisa percaya dengan teman kita, atau kalau teman kita ngerjain apa kita merasa ini nanti jelek dan lain sebagainya, nggak sesuai ekspektasi kita dan lain sebagainya, akhirnya kita memaksakan diri untuk sudah tak kerjain semua aja, lebih baik tak kerjain semua sendirian dan lain sebagainya. Nah itu kan dalam arti kita memikul sesuatu yang melebihi daripada apa ya, kapasitas kita harusnya, karena pekerjaan kelompok harusnya dikerjakan bersama-sama gitu. Namanya kelompok pasti lebih dari satu orang kan, entah itu berdua, bertiga atau berempat, nah berlima atau berenam, tapi kita memaksakan diri untuk mengambil tugas kelompok itu, kita kerjaan seorang diri. Nah itu namanya kita memikul kuk atau beban yang tidak perlu, yang bukan bagian kita, seperti itu ya. Singkat cerita, ini adalah apa ya, review dari apa yang kita pelajari hari ini tentang tanggung jawab. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, setiap tindakan kita, setiap keputusan, itu kita pertanggungjawabkan kepada otoritas di dalam kehidupan kita. Contoh orang tua, mau guru, mau dosen, atau mau pemimpin rohani, mau atasan kita, pemerintah, atau yang terakhir, yang paling penting, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan, perkataan, dan keputusan hidup kita itu kepada Tuhan ya. Pada ayatnya di Roma 14 ayat 12 itu berkata seperti ini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah ya. Amin ya. Jadi hari ini kita belajar tentang tanggung jawab. Setiap orang, setiap kita setelah ini, kita perlu eval diri kita, apakah kita sudah mempertanggungjawabkan kehidupan kita itu dengan baik, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat. Hanya dengan cara kita mengevaluasi diri kita,
maka kita akan bisa menjadi seorang yang lebih baik. Ya kan? Semua orang itu pengen jadi pribadi yang lebih baik. Nggak ada, aku percaya nggak ada orang yang nggak pengen jadi pribadi yang lebih baik. Tetapi apa yang membuat seseorang itu gagal menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu karena kita tidak pernah mengevaluasi kehidupan kita. Kita tidak pernah menilai sejauh ini kehidupan kita seperti apa. Maka kita tidak bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus tahu apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, dan caranya dengan evaluasi. Hari ini kita ada di penghujung tahun 2020, kita akan menyambut 2021. Ya, alangkah baiknya di akhir tahun ini kita merenung, bukan hanya fokus kepada liburan, bukan hanya memikirkan mau liburan kemana, mau ngisi liburan itu dengan waktu apa, nonton film atau mainan atau apa, bukan. Tapi kita harus terlebih dahulu untuk menyempatkan waktu kita untuk evaluasi setahun ini apa yang telah kita lakukan dan kerjakan, apa yang kurang, dan apa yang perlu diperbaiki, apa yang salah. Apakah di time management kita sudah baik, apakah kita di money management sudah baik, apakah kehidupan rohani kita sudah baik, apakah perkuliahan kita, pekerjaan kita itu sudah baik, apakah ada ruang untuk kita itu meningkatkan diri kita, improvisasi. Contoh kalau di tahun ini atau sampai tahun ini kita belum percaya diri, apa yang ingin kita lakukan di 2021 supaya kita menjadi pribadi yang percaya diri. Kalau di tahun ini kita jadi orang yang boros, apa yang mau kita lakukan di tahun 2021 untuk menjadi seseorang yang bisa manage keuangan dengan lebih baik. Kalau di tahun ini kita keteteran, time management kita tidak baik, kita sering kelupaan kalau janji dan lain sebagainya, apa yang ingin kita lakukan di 2021 supaya kita itu tidak lupaan, supaya kita bisa bertanggung jawab untuk setiap apa yang sudah setiap janji yang sudah kita buat, supaya bisa kita tepati. Kalau sama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi yang benar-benar bertanggung jawab, karena seperti yang dikatakan di Roma tadi, bahwa kelak ketika kita di hadapan Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya, semua yang kita katakan, semua yang kita perbuat, setiap keputusan kita, apapun yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita belajar bersama-sama, kita yang masih muda, kita yang masih diberikan anugerah untuk kita hidup di dunia ini, kita masih bernafas. Nah, kalau kita masih hidup, biarkanlah kita pergunakan segala sesuatunya dengan baik. Ya, kita mau belajar bersama-sama. Itulah gunanya CG. CG bukan tentang kita cuma mendengarkan. CG bukan tentang kita cuma berkumpul bersama berdoa. CG tujuannya, kenapa kok Tuhan itu mengizinkan adanya CG? Karena Tuhan itu ingin kita itu belajar bersama-sama. Tuhan itu ingin kita tidak cuma mendengarkan firman, karena firman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Jadi setelah kita mendengar firman, apa yang harus kita lakukan? Kita evaluasi. Jadi ketika kita dengar firman hari Sabtu, Minggu ya sekarang, kita cekikan Minggu. Jadi ketika kita dengarkan firman hari Minggu, kita punya kesempatan minimal 1 minggu ke depan sebelum kita CG selanjutnya untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari di CG pada hari Minggu itu. Ya, contoh hari ini kita belajar bertanggung jawab, kita langsung segera mengaplikasikan Senin sampai Sabtu depan, entah itu di dalam pekerjaan kita, entah itu di dalam studi kita, entah itu dalam kita sebagai anak, entah sebagai pasangan, ada banyak hal. Ayo kita belajar. Kenapa? Hari ini yang di sini yang kumpul yang online cowok-cowok ya, suatu saat kalian akan punya tanggung jawab yang lebih banyak lagi. Kalau kalian hari ini single, suatu saat kalian akan belajar, kalian harus bertanggung jawab atas pasangan kalian. Setelah pasangan kalian, kalau kalian sudah menikah, kalian punya anak, kalian akan bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab atas anak-anak kalian. Jangan sampai kita itu tidak belajar, terus kemudian ketika kita menjadi seorang ayah, kita banyak melalaikan banyak waktu, terutama dengan anak kita ya. Kita sibuk contoh dengan pekerjaan kita, kita tidak menyempatkan waktu untuk anak kita, untuk mengenal, untuk mendidik, untuk mengajari segala sesuatunya ke anak kita. Kita tidak jadi orang yang seperti itu.
kita seolah-olah masih melakukan apa yang seperti kita single. Contoh, wah sudah capek kerja apa di rumah, wah aku mau nyantai aja lihat Netflix dan lain sebagainya, males dan lain sebagainya. Sedangkan suatu saat nanti kalau kita eh, sebagai ayah, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak waktu yang seharusnya kita relakan untuk anak kita, karena hidup kita itu terus jalan. Otomatis kita harus berkembang, kita harus menjadi dewasa. Nggak mungkin kalau kita itu sudah umur kalian mau nikah umur berapa, misalnya 25 atau 30 atau 35 dan lain sebagainya, atau 40 bahkan, terus kalian sudah ada di umur yang segitu tapi pola pikir kita, tingkah laku kita, kepribadian kita itu tidak bisa lepas daripada kita yang lama. Jadi secara kepribadian, secara pemikiran kita masih seperti orang 25 tahun. Itu tidak boleh. Jangan dibalik-balik ya. Jangan sampai nanti kita sudah punya pasangan, sudah punya anak, pikiran kita masih kayak orang single. Sungguhan. Karena itu sama kayak gini lah. Ada bedanya seseorang yang masuk kuliah itu sudah tahu jurusan yang diambil, minatnya apa, bakatnya apa, dan mempertanggungjawabkan di depan orang tuanya, dengan orang yang ketika masuk kuliah itu ditentukan oleh orang tuanya, atau masuk kuliah milihnya karena ikut-ikutan teman, tidak mengerti bakat minatnya dan lain sebagainya. Itu kalian bisa lihat sendiri kan, fase itu kalian kan sudah melalui, di mana orang-orang yang memilihnya ikut-ikutan teman, atau orang-orang yang memilihnya tidak mengerti dipilihkan orang tua dan lain sebagainya, itu pada akhirnya efeknya itu jelek. Contoh, bisa di tengah jalan pindah jurusan, gitu. Bisa saja sampai akhir, sampai lulus kuliah, lulus tapi bingung karena tidak suka, karena setelah dia dijalani selama ini bisa tapi tidak suka, bingung nanti kerja apa. Mudah gini di sini. Bedanya di apa? Bedanya cuma di persiapan. Ketika seseorang itu punya persiapan yang baik, dia punya kemantapan untuk melangkah. Sama hari ini, suatu saat kalau kalian kelak memimpikan, setiap kita kelak memimpikan bahwa kita suatu saat akan berkeluarga, kita suatu saat akan punya anak. Pertanyaannya cuma satu, apakah kita menyiapkan diri untuk hal itu? Mudah ya? Contoh, ketika kalian bekerja nanti, bedanya ya toh. Kalau kuliah, waktu kita begadang, sak karepe dewek, tidur pagi dan lain sebagainya, nggak apa-apa dan lain sebagainya. Tapi ketika kerja nanti tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu. Nah, apakah kita juga menyiapkan untuk masuk fase kerja kayak gitu? Bahaya kan, sudah masuk fase kerja, tidur jam 5 pagi, ya toh. Sedangkan masuk kerja jam 8, belum perjalanan, belum siap-siap, masa tidur cuma 1 jam, jam 5 sampai jam 6. Setiap hari kayak gitu kan beredel. Sama nanti ketika punya anak dan lain sebagainya, tidak bisa, jangan sampai ada kejadian yang kayak sudah punya istri ya, tapi nggak menyempatkan waktu untuk istri, nggak menemani jalan-jalan istri belanja dibiarin, tapi malah sibuk keluar sama teman, pergi sama teman-teman diprioritaskan. Itu enggak apa-apa kalau kita masih single. Tapi kalau sudah punya pasangan, itu pasti akan berkurang lagi untuk pasangan. Kalau sudah punya anak nanti berkurang lagi. Jangan sampai nanti kita sudah di rumah, anak ini pengen mainan, tapi kita bilang nanti aja. Nanti kalau sibuk kerja atau sibuk apa, enggak apa-apa sih Mas Yan, sesekali. Tapi kalau misalnya nanti enggak mau nemeni anak, karena apa? Sibuk main Mobile Legends sendiri, sibuk lihat nonton Netflix sendiri dan lain sebagainya. Nggak bisa seperti itu ya guys. Jadi ayo kita belajar bersama-sama sebelum fase kehidupan kita yang selanjutnya. Hari ini kalian harus mulai berpikir. Yang kuliah mulailah berpikir untuk fase selanjutnya di mana kalian bekerja. Yang bekerja single, kalian harus berpikir fase selanjutnya di mana kalian mempunyai pasangan. Yang sudah mempunyai pasangan kayak Koko harus berpikir bagaimana bertanggung jawab atas pasangan ketika menikah nanti. Setelah menikah nanti harus berpikir bagaimana tanggung jawab kalau kita punya anak nanti seperti apa. Karena punya anak
itu sebuah tanggung jawab yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat menurut Koko. Kenapa? Karena mungkin kalau istri ya, kamu nafkahi, kamu bertanggung jawab atas nafkah atas istrimu, terus begitu nemeni dan lain sebagainya seperti. Tapi untuk anak itu ada satu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kenapa? Mungkin kalau sama istri istilahnya bukan mendidik ya, tapi kita itu bersama-sama ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi kalau untuk anak itu kita mendidik, kita menyiapkan seseorang untuk masa depan orang itu, mudah ya, masa depan anak itu. Jadi kalau kita salah ngajar, kita salah apa, kita nggak meluangkan waktu untuk anak kita, untuk benar-benar mendidik, untuk benar-benar mengajar anak kita sedemikian rupa, bayangkan jadinya anak kita di masa depan seperti apa. Hal simpel lah, kalau kita tidak ngajari anak itu nabung, kita nggak bisa mengharapkan anak itu gede terus otomatis tiba-tiba dia ketika dewasa dia menjadi seseorang yang terbiasa menabung. Belum tentu. Puji Tuhan kalau dia mendapatkan lingkungan yang baik, di mana dia bisa belajar dari temannya, bisa belajar dari lingkungannya, atau bahkan bisa belajar daripada tempat dia belajar, itu puji Tuhan. Tapi nyatanya selama kita dalam sistem STK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, tidak ada yang mengajarkan nabung itu sampai benar-benar detail dan lain sebagainya, ya kan? Hanya dibilangi dulu waktu kita kecil, kita tahu rajinlah menabung ya, atau dikit-dikit lama-lama jadi bukit dan lain sebagainya. Tapi menabung kan ternyata nggak sesimpel itu kan. Kalau kalian tahu hari ini belajar menabung, ada yang namanya dana darurat, kayak ada yang namanya untuk investasi, ada yang menabung untuk ke kebutuhan khusus, ada yang menabung untuk apa dan lain sebagainya. Menabung itu nggak sesimpel itu gitu. Itu kita baru bicara menabung ya. Otomatis itu suatu saat kelak ketika kita nanti punya anak, ketika sejak kecil kita sudah harus belajar untuk menanamkan nilai-nilai tersebut untuk anak-anak kita ya. Dari sini nangkep poinnya ya. Mari kita sama-sama belajar untuk kita itu menyiapkan kehidupan kita di masa depan ya. Seberapa baik masa depan kita ditentukan adalah masa sekarang. Apa yang ada di masa lalu lupakan, entah itu background kita, masa lalu kita, orang tua kita dan lain sebagainya, itu lupakan. Karena apa yang di masa lalu nggak bisa kita ubah, tetapi kita bisa mengubah masa depan dengan mengubah apa? Dengan mengubah hari ini, today. Dengan mengubah pola pikir kita hari ini, maka kita itu bisa merubah apa yang di masa depan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk belajar, buka wawasan kalian sedemikian rupa. Jangan stuck dengan musim hidup kalian yang sekarang, tapi siapkan untuk musim ke depan. Contoh nih ya, lupa di Alkitab tuh kayaknya ada kayak gini, ada yang ayat itu bunyi ini, intinya kita suruh belajar dari semut, benar ya? Kita lihat kehidupan semut itu ketika akan memasuki musim berikutnya, yaitu musim dingin, apa yang dia lakukan? Sebelum musim dingin itu datang, mereka nyetok makanan, benar ya? Mereka mencari makanan. Bahkan ular pun ketika akan musim dingin dan lain sebagainya, mau hibernasi dan lain sebagainya, mereka akan makan banyak dulu sebelum hibernasi, menyiapkan segala sesuatu untuk musim ke depan, benar kan? Beruang dan lain sebagainya. Sama, kita seharusnya kalau binatang, bayangnya ya, kalau binatang itu bisa punya insting sedemikian rupa untuk mempersiapkan kehidupannya di season selanjutnya. Masa kita ini manusia yang dikatakan kita itu lebih berakal budi, kita itu lebih cerdas daripada binatang, kita yang ngakunya itu di atasnya binatang ya bahkan, tapi kita tidak menyiapkan untuk fase atau musim kehidupan kita yang selanjutnya, entah itu untuk berpasangan atau itu untuk punya anak nanti. Kita tidak pernah menyiapkan, kita berjalan begitu saja kan, ya gak jelas ya kan. Jadi ayo kita sama-sama belajar, kita anak-anak yang di CG, kita bersyukur untuk gereja yang peduli ya, sungguhan. Mungkin kalau Koko tidak ada di gereja, Koko pun tidak akan menyampaikan hal seperti ini kepada kalian. Justru karena Koko ada di gereja inilah yang membuat Koko itu memikirkan hal-hal yang
mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, karena gereja kita adalah gereja yang ingin menyiapkan jemaat itu supaya di dalam setiap musim kehidupan, di dalam segala aspek kehidupan itu semuanya boleh balance, semua boleh tertata rapi. Makanya kita hari ini diajari tentang tanggung jawab, sebelumnya kita diajari topiknya tentang time management, sebelumnya lagi diajari tentang money management dan lain sebagainya. Kita punya gereja yang peduli, kita punya gereja yang bahkan lebih peduli, Koko bisa bilang, daripada orang tua, bahkan daripada sistem pendidikan. Karena Koko tidak dapeti, jujur Koko tidak pernah diajar sama papa mama Koko tentang time management atau money management ya. Atau di kuliah diomongin tentang time management, money management, tidak ada. Tapi di gereja itu didapatkan. Nah, hari ini kalau kita mendengarkan firman seperti ini, apakah kita benar-benar menghargai apa yang sudah gereja ini lakukan, apa yang gereja ini mau sampaikan, yang menjadi isi hati Tuhan, bahwa kita itu harus menyiapkan segala sesuatu hal di dalam kehidupan kita, di dalam setiap musim, di dalam kehidupannya kita. Apakah kita cuma take it for granted, cuma didengarkan hari ini dan semua selesai. Nah, kalau seperti itu, apa gunanya kita beribadah? Apa gunanya kita mendengarkan firman? Karena apapun yang kita dengar, ketika kita tidak melakukan, itu tidak akan membuahkan hasil. Itu sama nolnya dengan kita tidak mendengarkan. Hari ini ketika kita datang CG dan kita tidak ngelakuin apa yang sudah dibagiin firman, itu sama dengan kalau kita tidak datang CG. Duduk ya di sini. Karena itu sudah ditulis di firman bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Segala sesuatunya sia-sia. Jadi ayo Koko encourage sekali lagi pesan ini supaya kita sama-sama belajar, kita tidak cuma mendengarkan firman, tapi kita menjadi pelaku firman. Ya guys ya. Oke. Sampai di sini ayo kita sama-sama berdoa. Shikara mayara 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 ma shikara mayara 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 ma shikara mayara 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 ma shikara Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku.
Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, Engkau Allah yang ingin kami excellent di dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mempersiapkan kami untuk masa depan kami. Engkau Allah yang tak pernah lalai dalam mendidik dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau bekerja melalui gerejamu untuk memberikan kami pandangan baru, pandangan ke depan ya Bapa. Tuhan, ajari kami seperti semut yang mempersiapkan cadangan makanan untuk musim dingin, musim selanjutnya. Biarkanlah kami yang masih single mempersiapkan diri kami untuk kelak kami sudah waktunya kami mempunyai pasangan, dan kami mempersiapkan diri kami untuk musim di mana kami akan menikah nanti, dan musim di mana kami akan punya anak nanti, di mana itu sebuah tanggung jawab yang besar Tuhan, sebuah anugerah yang besar. Kau percayakan kami Tuhan menjadi seorang ayah, menjadi seseorang yang mempersiapkan masa depan bagi anak yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami. Maka dari sekarang Tuhan, mari didiklah kami supaya kami siap untuk menjadi ayah yang benar, ayah yang sesuai dengan kehendak-Mu di kemudian hari ya Bapa, dimulai hari ini. Biarkanlah segala apapun yang menjadi kelemahan kami, menjadi kelemahan orang tua kami, kutuk turun-temurun itu dipatahkan Tuhan di dalam nama Yesus, dengan cara kami mempersiapkan sedemikian rupa untuk suatu saat kelak nanti Tuhan. Kau percayakan kami dengan anak-anak kami, Kau percayakan kami untuk mendidik mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Ajari kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab Tuhan atas setiap perkataan dan setiap perbuatan, setiap keputusan yang kita lakukan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya mempertanggungjawabkan kepada setiap otoritas di dalam kehidupan kami seperti orang tua, atasan, dosen, atau siapapun pemimpin rohani, tapi kami belajar untuk mempertanggungjawabkan kepada yang terutama, satu-satunya yang paling utama, yaitu kepada Engkau ya Bapa. Ajari kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin. Ajari kami untuk menjadi orang yang bisa diandalkan. Ajari kami untuk menjadi orang yang bisa tanggung jawab, komitmen, mendapati janji. Ajari kami menjadi orang yang mau tanggung resikonya. Ajari kami untuk menjadi orang yang enggak menyalahkan situasi, kondisi, ataupun bahkan orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua anak-anak-Mu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak CG Tuhan, berkati setiap kami, segala aspek kehidupan kami, Engkau yang take care, jasmani, rohani, kesehatan ya Bapa, perekonomian dan lain sebagainya. Kami mengucap syukur atas segala sesuatunya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, karena Engkau Allah yang bekerja Tuhan sedemikian rupa di dalam kehidupan kami. Kami bekerja sedemikian rupa ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Thank you guys, see you next week ya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, semangat. Dadah. God bless you. Thank you.